Hakikatnya pemimpin itu harus menjadi pelayan umat. Jangan sampai pemimpin itu merasa menjadi orang yang harus ditakuti, harus orang lain itu menghormati dia. Jangan. Tapi kita harus menghormati orang yang di bawah kita. Puncaknya orang akhlak itu orang yang dianggap mulia mau memuliakan orang yang dianggap gak mulia. Bu paham bu enggak sampean? Orang yang mulia memuliakan orang yang dianggap enggak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jaddadal a'waman am ba'dal am waftataha kullal amin bi syahril muharram wa jamalahu bi yaumil asyura al mu'azzam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa askuruhu wa atubu ilaihi wa astaghfiruh min jami'id dunubi wal ma'asih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa addim wa syarrif ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Guru, siswa-siswi SMA Negeri 1 Kepanjen, semoga sampean semua nanti menjadi orang sukses. Liha sing putri bojone ganteng soleh. Alhamdulillah wa syukurillah, nikmatul udmah, nikmat yang sangat besar, nikmat gede temenan. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia, bisa mencari ilmu, iso sekolah, iku nikmat gede. Besok di akhirat khosirun, rugi jiddan, rugi temenan, sangat rugi sekali. Orang yang di dunia ada kesempatan belajar tapi dia tidak mau belajar. Alhamdulillah siswa-siswi yang hadir di sini semoga dapat ilmu manfaat barokah. Gini, berusahalah jadi orang yang soleh solihah. Kalau orang pandai itu zaman sekarang banyak, tapi orang yang baik, orang yang benar itu semakin sulit. Aku tak tanya ke sampean, yang korupsi itu orang pandai apa orang bodoh? Pandai, tapi enggak baik, kan gitu ya. Nah, besok-besok sampean kalau jadi pejabat enggak apa-apa, amin. Kalau jadi menteri, kalau jadi presiden, harus sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin itu harus punya niat menjadi pelayan umat. Sayyidul qaumi khadimuhum. Hakikatnya pemimpin itu harus menjadi pelayan umat. Jangan sampai pemimpin itu merasa menjadi orang yang harus ditakuti, harus orang lain itu menghormati dia. Jangan. Tapi kita harus menghormati orang yang di bawah kita. Puncaknya orang akhlak itu orang yang dianggap mulia mau memuliakan orang yang dianggap gak mulia. Bu paham bu enggak sampean? Orang yang mulia memuliakan orang yang dianggap enggak mulia. Kalau guru memuliakan murid itu luar biasa. Kasih sayangnya guru, kepingin muridnya iso dadi murid sing sae.
Muga-muga kabeh sing hadir iki kene dadi murid sing sae kabeh. Muharram. Ini tahun baru itu dinamakan Hijriyah. Hijriyah itu karena dihitung dari hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Tapi kalau sampean mau pelajari betul, ada beberapa pendapat hijrahnya Rasulullah itu dengan hari lahirnya dengan hari wafatnya itu sama. Ada yang berpendapat seperti itu. Rasulullah itu hijrah hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Rasulullah lahir juga hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Rasulullah meninggal juga hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Mas, maaf ya, saya tak lebih condong wasno arek wedok-wedok. Masalahnya sampean padha lanange mbek aku. Nah. Gini. Berarti kalau memperingati Hijriah ini berarti memperingati hijrahnya Rasul, memperingati lahirnya Rasul, berarti memperingati meninggalnya Rasul. Gitu, ada yang berpendapat seperti itu. Lah makna hijrah sendiri itu apa? Hijrah itu aslinya itu intikal, pindah. Minas syarri ilal khairi. Hijrah itu pindah dari yang jelek menuju yang baik. Itu namanya hijrah. Jadi kalau zaman kemarin masih SMP ya. Sekarang yang masuk kelas berapa ini? Kelas 7. Nah, kelas 1. Oh 10, oh kelas 10. Yang sekarang masuk kelas 10 harus lebih baik daripada yang kemarin itu. Jadi semakin tinggi tingkatan harus semakin tambah baik. Sampai bukan anak kecil lagi, mulai menginjak dewasa. Gitu. Ini yang hadir ini kan sudah balik semua. Wis bocor ah. Lah kan sudah kan. Berarti kan harus tambah baik kan gitu kan. Nah, kalau hijrah itu pindah dari sesuatu yang jelek menuju sesuatu yang baik. Menuju sesuatu yang lebih baik. Sekarang baik, besok harus lebih baik. Siap? Nah, terus hari itu, waktu itu akan menjadi 3 bagian. Coba sampai dengarkan ini. Kemarin, sekarang, nanti. Besok, tadi, sekarang, nanti. Ya, coba kemarin, sekarang, besok. Betul ya? Tadi, sekarang, nanti. Kan gitu. Nah, tadi sudah lewat, gak bisa kembali lagi. Tadi ya tadi. Sekarang sampean di sini dengan saya ini memperingati tahun baru Islam. Sekarang ini. Nanti ndak ada yang tahu. Nanti itu ndak ada yang tahu. Sampean sehat atau sakit kan nggak tahu. Bisa jadi sekarang sehat, nanti pulang sakit. Ya semoga sehat semua. Bisa jadi sekarang senang, nanti pulang bisa susah. Ya moga-moga senang terus. Bisa jadi sekarang bahagia, nanti pulang diputusi sama pacarnya. Wah, ruwet gitu sini. Makanya jadi orang sekarang jangan sampai sampean sia-siakan untuk menjalankan sesuatu yang baik, jangan menunggu nanti, gitu loh. Kalau sekarang ingin melakukan kebaikan, ya saiki ayo nglakoni apik. Engkau gurung mesti gitu. Paham? Nah, jadi hari itu muter-muter mek telu iki. Tadi, sekarang, nanti. Lagi. Ma min yaumin jadidin illa ba'dahu syarrun. Enggak ada hari yang baru kecuali setelahnya ndak akan tambah baik, pasti tambah jelek. Tahun yang kemarin kualitas manusia itu
dibanding sekarang itu lebih baik kemarin. Gini. Biar sampean paham ya. Saya enggak kulino bahasa Indonesia masalah. Gini. Wong biyen ambek wong saiki iku ampian wong biyen, gitu. Siswa dulu dengan siswa sekarang itu kualitasnya masih bagusan siswa dulu. Tapi kalau pandai sekarang lebih pandai, gitu loh maksud saya. Sakit dipaham ya. Gini, sampean belum pernah jadi orang tua ya. Nanti kalau sampean jadi orang tua baru paham. Kandhanane arek biyen ambil arek saiki iku gampangan arek biyen gitu. Arek saiki jan wangel kandhanane. Gitu maksud saya gitu. Karena zaman kecil dulu, coba sampean dengarkan cerita saya. Zaman kecil saya dulu itu kalau bermain mungkin bermainnya itu kelereng. Apa umbul layangan, debok itu dulinan perahu-perahuan, gitu, tulup-tulupan, tepil-tepilan. Kalau anak perempuan itu mainnya mungkin engklek, tahu engklek ya? Jumpritan, terus apa itu? Pencolotan, apa mana itu? Dodolan itu, nah, bekel. Kalau jualan itu debok itu, anunya pisang itu diiris miring-miring jadi tempe. Kalau kotak jadi tahu. Kalau daun-daun itu diiris sampai lembut jadi mie kan gitu. Sekarang permainan itu sudah tidak ada. Kecil, besar, laki, perempuan, dewasa, muda, tua, itu permainannya sama sekarang. Apa itu? Oh ya wis lah ngono wis paham. Makanya pengaruh zaman sekarang itu lebih parah daripada dulu. Sekarang cari orang pandai itu banyak, tapi cari orang yang betul-betul baik itu sulit. Zaman saya dulu, maaf ya, kalau ingin kalau ingin melihat orang perempuan ndak pakai baju, iku jenenge ngintip biyen iku. Biyen wong gak saiki ngerti ngintip ah. Ngintip iku nginceng wong adus dek kali. Lho masih kiai ya tahu ngono iku wong. Sik cilik tapi. Ono dek kali dek babakan ngono iku munggah dek uwit nginceng wong wedok adus biyen. Sekarang enggak seperti itu, ono dek kene kabeh. Gitu loh. Maksiat itu sekarang kumpul di sini, tinggal jari sampean. Kalau jari sampean itu yang ditulis baik, yang keluar pasti baik. Coba sampean tulis solawatan, klik yang keluar apa? Selawat. Coba yang sampean tulis telanjang, des, keluar apa enggak itu? Di sini maksiat itu. Apalagi HP-HP yang canggih itu. Makanya keimanan, ketakwaan itu harus ditanamkan di dalam hati. Gitu. Paham? Terus gini, hakikatnya umur itu bukan bertambah tapi berkurang. Nah, gini saya tak nerangkan, ini dengarkan betul ini. Allah menciptakan rezeki jauh sebelum menciptakan roh. Ketika Allah menciptakan rezeki dapat 4.000 tahun baru Allah menciptakan roh, gitu. Setelah Allah menciptakan roh baru 4.000 tahun lagi Allah menciptakan jasad. Jadi roh sama jasad dahuluan mana? Roh. Roh sama rezeki dahuluan mana? Rezeki. Rezeki, roh, jasad. Dengarkan ini penting ini. Mungkin di pelajaran sampean enggak ada. Karena ini diterangkan di kitab. Gini. Aslinya manusia itu rezekinya sudah ditentukan oleh Allah. Gini. Hakikatnya al-waladu damul haid yujtama'un gitu.
aslinya anak itu darah haid yang kumpul. Makanya orang perempuan kalau ndak haid ndak akan bisa punya anak. Gitu. Karena orang perempuan itu rahim itu ibarat sawah. Sawah itu kalau subur ditanami itu cepat tumbuh gitu loh. Lah tanda sawahnya subur itu diproses, dirawat. Kalau orang perempuan tandanya subur, tandanya orang perempuan itu produktif, itu normal headnya. Paham ya? Normal nopo? Headnya itu normal. Apa bahasa keren nih head itu apa ya? M gitu aja nggih, M. Ya mbok gak ngerti aku bahasa itu. Lah, tapi sampean lihat nih, begitu orang perempuan itu kawin, terus ditanami sama orang laki-laki, terus membuah, pasti orang perempuan itu ndak akan head lagi. Jare wong kuno telat gitu. Sampean besok bakal ngerti sampean. Rungokno iki gak kaget lah meteng besok. Jadi anak perempuan itu kalau sudah nggak keluar darah haid itu berarti ngandung. Lah rezeki ditentukan oleh Allah di situ. Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Kejadian manusia di dalam perut itu 40 hari berupa nutfah. Nutfah itu sperma ya. Sumayakunu alaqatan misla dalik. 40 hari lagi berupa alaqah, segumpal darah. 40 tambah 40 berapa hari? 80 hari segumpal darah. Sumayakunu mudghatan misla dalik. 40 hari lagi rupa mudghah, segumpal daging. Berarti berapa hari? 120 hari. Fayun fihir ruha, baru ditiupkan roh. Jadi jabang bayi yang ada di dalam perut itu nanti ada rohnya itu setelah 120 hari. Hitungannya sekitar 4 bulanan. Artinya manusia itu jasad dibentuk, roh sudah ada, paham? Begitu jasad sudah dibentuk, roh dimasukkan. Rezeki sudah ada di situ. Apa rezekinya? Rezekinya darah haid yang diproses jadi makanan. Makanya aslinya bayi itu memakan darah haid yang diproses jadi makanan itu. Sehingga orang perempuan kalau sudah mengandung tidak akan haid lagi. Karena apa? Darah haid itu diproses jadi makanan. Sampai modelnya kok gak percaya ngono dikandani. Coba sampai dengarkan itu. Penting ini. Terus gini, setelah 120 hari Allah akan mencatat 4 perkara. Ini dengarkan. Bikat birizki, rezekinya sudah ditentukan. Artinya bayi yang ada di dalam itu rezekinya sudah ada. Bikat birizki. Wa ajalihi, umurnya sudah ditentukan oleh Allah. Makanya setiap pergantian tahun umur sampean semakin bertambah, tapi jatai urip di dunia tambah entek gitu loh. Paham ya? Bikat birizki wa ajalihi wa amalihi. Dan perbuatan sampean sudah ditentukan oleh Allah. Niki nanti kalau saya jelaskan lama ini, tidak akan saya jelaskan. Tenang aja. Yang terakhir wasyakiu au syaidun. Besok jadi orang yang untung, jadi orang yang selamat dunia akhirat, atau jadi orang yang cilakah. Apa cilaka itu? Celokoh. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Sekarang yang saya bahas dulu, Allah menciptakan jasad, kemudian dimasukkan roh. Rezekinya sudah ada di situ. Allah tidak akan mengeluarkan sampean dulu sebelum sampean siap keluar. Artinya sampai berapa bulan? 9 bulan. Biar kuat, biar enak, sampean berupa sperma menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging.
Biar enak kuat dikasih tulang. Makanya sampean duduk senden enak karena ada tulangnya. Biar bergerak enak itu sampean dikasih otot. Setelah 9 bulan sampean keluar. Keluar niki rezeki langsung siap. Nah, coba sampean dengarkan ini. Ini mungkin sampean baru paham. Ar-rajulu sahibul laban. Orang laki-laki niku orang yang mempunyai laban. Suami itu yang mempunyai laban. Apa laban itu? Air susu itu loh. Air susu itu yang bisa memproduksi air susu itu asalnya dari orang laki-laki. Artinya orang perempuan kalau ndak punya suami nggak mungkin air susunya keluar, gitu loh. Air susunya keluar karena orang laki-laki nanam di sampean. Terus ada anak ini. Begitu anak ini makannya dari darah haid yang diproses jadi makanan, keluar ini ada laban, apa ya? Air susu. Air susu itu disimpan di suatu tempat namanya dor'un. Dor'un itu apa nggih bahasae? Dor'un itu sing gedhe iki lho, jenenge dor'un. Lah, yang dihisap itu namanya satyun. Satyun itu bahasae Jawane pentil. Menengo rungokno iki. Iki ilmu itu. Artinya bayi yang keluar itu rezekinya langsung ditanggung oleh Allah. Langsung keluar itu. Itu sudah dicatat sama Allah. Ini loh perlunya awake dhewe ngaji. Sampean datang ke sini setelah dewasa, sampean disusui oleh ibunya, itu paling sempurna haulaini kamilaini. 2 tahun sempurna. Jadi kalau mau menyusui itu 2 tahun sempurna. Lak kate nyape anak ojo kurang teko 2 tahun. Lah sekarang niku banyak ibu-ibu muda gak tapi seneng nyusoni anake, malah nyusoni kok iso bapake lho rek kon niku. Malah nyusoni ambek botol. Iso bapake iso ya apa arek. Lho, padahal susunya ibunya itu lebih sehat. Sakit dipaham? Lah, Muharram itu jadi pegangan waktu itu. Jadi yang dimaksud usia manusia itu sebenarnya dihitung dari Hijriah, bukan dari Masehi. Dari apa? Hijriah. Kalau sampean dihitung dari Masehi, karena patokane Kanjeng Nabi niku, Kanjeng Nabi itu umurnya berapa? Meninggal berapa? 63. Itu Hijriah. Sampean kalau umur patokan sama apa bahasa Indonesia patokan itu? Sampean kalau umurnya berpegangan dengan Hijriah, sampean lebih tua daripada Masehi. Karena 1 bulan Hijriah itu lamanya kalau enggak 29, 30 hari. Kalau Masehi enggak. Kalau Masehi itu kalau enggak 30, 31, ada 28 cuma 1 bulan. Gitu. Jadi kalau sampean mau menghitung umur itu yang betul pakai Hijriah. Itu aslinya. Lagi. Menghitung zakat. Kan tijaro itu kan ada zakat tijaro. Itu kan syaratnya ada 1 nisab, ada haul setahun. Menghitungnya itu ya Hijriah. Kalau sampean buka toko bulan Rajab, nanti 1 tahun di bulan Rajab harus dihitung. Bukan pakai Masehi. Gitu. Lagi. Batasan anak perempuan keluar darah haid itu umur berapa? 9 tahun dah. Anak perempuan kalau umur 9 tahun keluar darah itu darah haid. 9 tahun itu bukan Masehi, Hijriah. Bukan Masehi, Hijri ya.
Berarti sampean kadang salah paham. Loh aku gurung 9 tahun kok wis metu gete khet. Loh karena yang dihitung Hijriah bukan Masehi. Termasuk orang Jawa menghitung pendak, ngerti pendak? Niku lho matine mbahe sampean itu lho. Wis pendake wis oleh kalau sampean punya mbah meninggalnya itu bulan Maulid, nanti dikholi ya bulan Maulid. Itu pakai Hijriah. Jadi Hijriah itu jadi patokan hukum. Saged dipaham. Tapi kalau sampean mikir lagi, Masehi itu juga miliknya umat Islam karena dihitung dari kelahiran Nabi Isa. Makanya dinamakan Masehi Isa al-Masihi atau dinamakan tahun miladi. Miladi itu maknanya kelahiran. Ya Pak, iki keterangan saya bisa dipaham enggak? Bisa nggih? Nah. Jadi gini, Hijriah itu jadi pegangan hukum syariat. Kalau sampean menghitung hukum umur itu ada di Hijriah. Zakat ada di Hijriah. Umur ada di Hijriah. Ngitung pendak ada di Hijriah. Masehi sekarang digunakan hitungan umum, enggak masalah. Hari ini dino itu. Kene ngerti Jawa? Ngerti Jawa nggih? Dino itu, hari itu Islami loh. Aslinya Ahad, maknanya satu. Kedua Isnen, jadi apa? Senin ya. Kedua Salasa, jadi apa? Selasa. Arbaun Robiun, 4. Khomis, jadi Kemis. Jum'ah, sapa sing duweni ibadah Jumat laga wong Islam. Terakhir Sab'un, jadi napa? Sabtu. Terus kok iso dadi Minggu tekan ndi? Ayo, iso jawab sampean. Ayo, kok bisa jadi Minggu dari mana? Tak kasih tahu ya. Minggu itu bahasa Portugis, sampean cari di kamus. Maknanya itu ada yang bermakna istirahat. Karena menghormati Tuhannya. Gini. Kalau orang Islam, Allah menciptakan langit itu fisitati ayami. Oh, fisitati ayami. Allah membuat langit itu 6 hari. 6 hari. Fisitati ayami sumastawa alal ars. Kemudian naik ke aras. Hari ke-7. Sempurna ini kekuasaan Allah. Itu umat Islam loh ya. Umat-umat lain juga punya keyakinan seperti itu. Tuhannya membuat langit 6 hari. Hari ke-7 istirahat gitu loh. Makanya Minggu itu asalnya minggos. Itu maknanya istirahat, Tuhan istirahat. Untuk menghormati Tuhannya yang istirahat itu, akhirnya semuanya diliburkan. Gitu. Ini enggak menyindir loh, ini pendapat mawon. Akhirnya di sebagian pendapat agama lain ada yang difokusnya ibadah di hari Minggu untuk menghormati. Kalau kita kan enggak. Kita itu punya Tuhan Allah sinatu wala naum. Ya enggak ngantuk, ya enggak tidur, ya enggak istirahat, namanya Tuhan gitu. Jadi sampean pakai nama Minggu silakan, enggak masalah. Tapi tempatkan di tempatnya. Prei sekolah kapan? Minggu. Nang pantai Minggu. Delok salon horek Minggu. Pengajian Ahad, gitu loh. Paham ya? Pengajian Ahad, silaturahmi Ahad, mengaji Ahad, nang pantai Minggu, gendaan Minggu. Paham ya? Jadi enggak menghilangkan, Ahad itu enggak menghilangkan. Lagi. Bulan-bulannya Hijriah apa saja? Muharram, terus Safarul Khair, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lak jari wong Jawa, Suro,
Sapar, Mulut, apa mana? Ba'da Mulut, Dilawal, Dilakhir, Rejab, Ruwa, Poso, Sawal, Selo besar. Sajane sing enak nu Sawal, Selo gede ngono. Besar. Kalau Masehi napa bulane? Januari, terus Februari, napa meneh? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Hafal kabeh? Nah, sekarang terakhir coba sampean dengarkan. Cek ini sampean tambah say. Gini, maksud saya gini. Orang itu harus bertambah baik. Tapi enggak boleh merasa baik. Saya ulangi. Orang itu harus menjadi orang baik. Dan setiap hari harus bertambah baik. Tapi enggak boleh merasa baik. Dan enggak boleh minta diakui baik. Dan enggak boleh sampean menganggap orang lain itu jelek. Karena hijriyah hakikatnya itu hijrah dari sesuatu yang sudah baik menuju yang lebih baik. Sesuatu yang jelek menuju yang baik. Itu namanya hijrah. Kalau sampean sekarang jadi orang yang enggak ahli ibadah, sekarang harus ahli ibadah. Aku yakin sing sekolah dek kene iku kadang ono sing males sembayang. Ono apa enggak iku? Wis potongane ketara nih. Suatu saat saya itu diundang sama SMP Negeri 21 Kota Malang. Lah kepala sekolahnya itu bilang, di sini saya wajibkan anak-anak itu kalau zuhur harus sholat di masjidnya sekolahan. Dipantau. Tapi kadang perempuannya banyak alasan. Singkatannya apa? Datang bulan. Padahal belum waktunya. Sudah waktunya saya Pak Guru. Gini maksud saya. Sampean bisa menipu manusia, tapi sampean enggak akan bisa menipu Gusti Allah. Enggak akan bisa. Besok akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Gini, ada satu cerita. Dulu itu ada orang, besok ini ada orang, amalnya di dunia itu luar biasa. Ketika dia mau dibawa ke surga, tiba-tiba Allah memerintahkan malaikat untuk orang ini diseret ke neraka. Padahal masuk surga kurang satu langkah. Kurang satu langkah masuk surga, tidak jadi. Sehingga orang ini berteriak, kenapa saya enggak dijadikan masuk surga? Padahal amal saya itu banyak sekali. Bilangnya Allah gini, ya amalmu banyak, tapi kalau ada orang aja. Kalau ada orang kamu beramal. Ketika kamu tidak ada orang, kamu tidak beramal. Berarti amalmu karena manusia. Kamu bisa bersembunyi dari manusia. Kamu bisa menipu manusia, tapi kamu nggak akan bisa menipu Allah. Paham? Syarrul kalami al-kadibu. Ini penyakitnya orang sekarang. Saya pernah ngaji jadi viral awal dulu. Gara-gara saya bilang meso, apa ya meso itu? Meso, ngerti meso? Meso itu kadang lebih baik daripada membaca takbir. Sik meneng ngrungokno cene gak keliru kok meso terus. Karena gini, kalam paling jelek, meso itu jelek, tapi ada yang lebih jelek dengan meso. Apa itu? Al-kadibu, bohong. Bohong itu lebih jelek daripada meso. Kadang wong misui wong krono diakali, ngoten. Gara-gara dibohongi, wong sing bohongi dipisui. Biasanya sing bohongi senengane tukang maca takbir. Paham maksud kula? Allahu Akbar, tapi tukang goro. Karena saya pernah ditipu seperti itu.
Allahu Akbar, ya Allah Gus, subhanallah. Saya kalau di rumah itu dipanggil Gus. Gus itu putranya kiai, duduk wedhus, Gus. Alhamdulillah Gus gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya dipeluk, dicium. Cepok, cepok, cepok gitu. Kandhani gak percaya. Tapi wong lanang wong duduk wong wedok, lah wong wedok ya tak kek-kekno mbek aku. Lagi wong lanang ngerti. Ya. Setelah itu saya ditipu. Kena 2 juta loh saya. Ditipu saya. Dia mengucapkan takbir tapi dia menipu. Akhirnya aku meso. Tak pisuwe mbek aku dobol wong iki. Lah kadang orang meso itu karena ditipu oleh orang, dibohongi orang. Wong meso gak tahu ngakali wong, wong meso gak tahu nggoroi wong, iku lebih baik daripada wong sing maca takbir tapi tukang nggoroi, tukang nipu. Sampean bisa nipu manusia, tapi ndak akan bisa nipu Gusti Allah. Ah, penutupan, coba niki sampean beto wangsul. Al-liqa yalzamu ilal firaq wal firaq la yalzamu ilal liqa. Pertemuan itu pasti ada perpisahan. Perpisahan belum tentu ada pertemuan. Tak ulangi, al-liqa yalzamu ilal firaq wal firaq la yalzamu ilal liqa. Pertemuan pasti ada perpisahan. Perpisahan belum tentu ada pertemuan. Sampai dengan saya sekarang bertemu apa enggak? Setelah bertemu nanti bisa apa enggak? Pasti bisa. Saya pulang ke rumah saya, sampean dia pulang ke rumah saya. Perpisahan belum tentu ketemu. Paham maksud saya? Nah, pertemuan seperti ini usahakan sampean ada niat dalam hati bisa bertemu lagi. Untuk melaksanakan sesuatu yang baik. Saya itu punya wiritan yang fatihahnya kepada Nabi Ilyas. Saya heran kok Nabi Ilyas ya. Ternyata ada cerita. Nabi Ilyas itu sewaktu sama Allah, malaikat Israel suruh jabut nyawanya Nabi Ilyas. Nabi Ilyas itu menangis. Nangis Nabi Ilyas itu. Ditanya oleh malaikat, kenapa engkau wahai Nabiullah kok menangis? Apakah engkau takut mati? Mosok ono nabi wedi mati. Apakah kamu itu berat meninggalkan dunia? Apakah kamu masih mencintai dunia sehingga kamu mau meninggal kok nangis gitu? Jawabnya Nabi Ilyas gini, saya enggak takut mati. Karena mati itu suatu kenikmatan, karena menghadap kekasih yaitu Allah. Dan saya tidak takut kehilangan dunia. Dan saya nggak takut apa-apa. Tapi kok nangis? Ya, karena kalau saya meninggal, saya menjadi almarhum. Almarhum itu terhalang. Saya terhalang, tidak bisa lagi kumpul sama murid saya, gitu. Saya tidak bisa lagi kumpul sama santri saya tidak bisa ngajar lagi, saya nggak bisa istighosan lagi, saya nggak bisa berjamaah lagi sama umat saya. Saya ingin apa ya, nuwuk-nuwuk itu apa sih? Bahasa Indonesia apa? Saya ingin menikmati betul kumpul sama murid-murid saya. Saya ingin bersama-sama saling mencari ilmu, memberikan ilmu. Kegiatan belajar mengajar. Terus seperti itu. Kalau saya meninggal kan enggak bisa. Itu gara-garanya. Akhirnya gara-gara itu Allah memberikan kehebatan sama Nabi Ilyas. Hei Israel, tinggalkan Nabi Ilyas. Biarkan hidup dia selamanya sampai hari kiamat. Artinya sampean kalau ingin panjang umur, paham ya? Gak mati-mati loh. Ingin panjang umur, senengoh ketemu guru, senengoh ketemu kon, lan apa bareng-bareng belajar. Karena ketemu mesti pisah guru mesti ketemu. Saged dipaham itu. Mulai saiki di atine dikei mancep
Apa? Mulai saiki aku seneng sekolah. Apa olak seneng sekolah? Ketemu guru, ketemu konco. Apa aku sekolah kok seneng krono tambah ilmu, ketemu ilmu. Guru mesti aku iku menesik urip, kan ngoten nah. Tanamno dik jero ati sampeyan niku kepingin bendina ketemu guru, ketemu konco, ketemu ilmu. Kersane sampean saged dikei umur dawa ambek Gusti Nabi Ilyas kepingin ketemu umatnya terus, kepingin bimbing umatnya terus. Akhirnya Nabi Ilyas diparingi umur dawa sampai dino kiamat. Saged dipaham. Mulai saat niki ayo tepnya di jero ati. Paling akhir, niku terakhir iki paling akhir. Sampean kepingin, sampean ingin kira-kira jadi orang yang cerdas? Kepingin dong? Jadi orang yang cerdas, alim, terus jadi orang yang betul-betul baik. Itu sampean tak kasih ilmu, sampean bawa pulang. Dan tak jamin itu. Kalau sampean gak jadi orang pandai, sampean ke rumah saya. Tak kasih ilmu saya. Ini bukan dawuhnya saya, tapi dawuhnya Imam Syafi'i. Dawuhnya siapa? Imam Syafi'i. Dengarkan, dengarkan. Kalau sampean ingin mendapat ilmu yang banyak, pandai, manfaat, barokah, sampean jadi orang yang sukses, pegang 4 niki. Nah, karena ini saya ngajinya di sekolahan, pegang 4 nih. Nomor 1, dengarkan ini. Syifaul qalbi. Hati sampean harus niat bersih cari ilmu karena Allah. Gini, jangan sampai sampean cari ilmu niatnya keliru. Cita-cita itu harus hulika himmataka fi surya. Apa ya? Cantolno cita-citamu di bintang surya. Tapi cita-cita bukan tujuan. Tujuan sampean cari ilmu karena li'i'la'i kalimatillah. Sampean punya cita-cita jadi dokter, silakan kejar itu. Seandainya jadi dokter enggak masalah. Sepenting kita berusaha, paham? Nah, sampean cita-cita boleh, tapi tujuannya cuma satu, li'i'la'i kalimatillah. Makanya niat harus ditata mulai sekarang. Sampean tak tuntun niat, sampean tukno aku yo. Ngerti maksud lo? Tukno aku bareng-bareng yo. Ayo ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li'i'la'i kalimatillah. Saya niat cari ilmu, sekolah untuk menegakkan agama dan negara. Besok sampean jadi presiden, alhamdulillah. Besok jadi dokter, alhamdulillah. Paham? Nomor 2, tak jamin namanya. Haluzat. Apa haluzat itu? Bondone gaing golek ilmu kudu halal. Jangan sampai beli pulpen dari hasil mencuri. Jangan sampai sampean sangune teko oleh ngakali teko koncone. Jangan sampai. Pandai apapun pandai sampean, ndak akan jadi orang baik itu. Paham? Dulu ada orang minta nomor togel, ngerti togel lah? Minta nomor togel ke Ye Hamid Pasuruan. Katanya terpaksa. Sama Ye Hamid dikasih. Tak kasih nomor togel kamu. Tapi nanti kalau dapat ke sini, maksudnya nomor togel itu judi lah. Dia dapat nomor dari Ye Hamid Pasuruan. Terus beli nomor togel, dapat itu 1 karung uangnya. Dibawa ke Ye Hamid. Sama Ye Hamid ditaruh di timba. Ngerti timba ya? Orang ini suruh wudhu. Ye Hamid berdoa. Lah ini. Setelah berdoa, orang ini melihat uang itu bukan uang yang dilihat, tapi darah campur nanah. Padahal ya uang enggak jadi nanah, tapi orang ini melihat seperti nanah. Loh yai, uang saya kok kelihatan darah sama nanah? Jawabnya Ye Hamid, itulah hakikat uang haram. Mentolo kon kekno anak ambek bojomu.
Sampean walaupun cerdas, tapi biaya cari ilmu dari barang haram oleh korupsi gak iso jadi wong apik. Gitu. Sampean kok menengahi apa? Sampean dibiayai, sampean gak salah, tapi orang tua membiayai sampean dengan harta haram, gak bisa jadi orang baik. Paham? Nomor loro. Pertama apa? Niatnya harus lillahi ta'ala. Nomor dua apa? Bondone, apa bondone itu? Bekale kudu halal. Yang nomor tiga, doa waliden. Orang tua harus mendoakan itu. Jadi wong tua gak oleh meneng. Di omah kudu pateng ndongakno anake. Anake masih ndablek kudu didongakno apik. Paham nggih? Ojo pisan-pisan ndongakno elek nang anake. Anake ya ojo ndongakno elek nang wong tuwa. Donga sing mandi ku duduk dungane kiai. Tapi dungane wong tuwa nang anak, dungane guru nang murid, dungane kiai nang santri. Sing terakhir, mari ya. Ridho seh, sampeyan ngono. Ridho seh, sampean harus dapat ridhonya guru. Jangan sampai menyakiti guru. Ojo sampai ngelamak nang guru. Pandai bagaimanapun juga juara sampean ranking, tidak akan jadi orang baik gitu. Guru itu utama. Gitu loh. Tapi yo maaf yo. Kalau sampean berani ke guru, tak jamin sampean. Uripe hidupnya tidak akan bisa mulia. Karena itu syarat cari ilmu. Harus niat yang baik. Nomor dua, bekalnya harus halal. Yang nomor tiga, orang tua mendoakan. Yang terakhir, dapat ridhonya guru. Jangan berani-berani ke guru. Saya ngerti ngenes ya, apa ya? Kan banyak sekarang siswa itu berani ke gurunya. Sampai ada siswa itu berkelahi ambek guru nih. Karena kayak nih, di sini kan enggak ada sini nggih. Nah, sing pinter-pinter ngono. Kalau sampean berani ke guru, tak jamin sampean ndak akan jadi orang baik. Soro wis besok di akhirat. Di dunia wis soro, di akhirat wis soro. Jadi intinya ngaji sekarang, hijriyah kita harus hijrah. Sekarang harus tambah baik. Siap? Sekarang harus tambah lebih giat. Siap? Ibadah harus tambah giat. Salate dijogo. Kudu apik nang Allah, ya kudu apik ambek padha menungsoe. Sampeyan tambah gede, tambah dewasa, harus tambah baik. Paham? Dijogo omonge, iku arek lanang-lanang. Dijogo omonge. Lesan iki cilik lemes genok belunge. Iki lho, lambe iki lho. Cilik lemes genok belunge. Tapi lak kadung ngomong jaget nang jerone ati. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamat gawe wong tergantung njaga lesan iki. Sakniki sing rame di media sosial, sing saiki rame gegeran ilok-ilokan gara-gara niki lho. Napa? Lesan. Jogon lesan sampean. Ojo misuan, ojo goro, ojo ngomong elek, ojo gampang ngelek-ngelekno wong liya. Hati-hati. Besok pertanggungjawaban ten akhirat. Muga-muga manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wa sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan takunu likulli asrin yusra wa likulli hammin farajan wa likulli saqamin shifaan wa likulli da'in dawaan wa likulli maradin sihatan wa likulli faqirin ghaniyan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa habibilaina al-iman wa zain fi qulubina wa kari kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil umurana wa tawwil hayatana hayatan mubarak ya karim ya rahman ya rahim ya adil nas'aluka afwa wal afiyah wal mu'afatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna ya Allah min ahli ilmi, min ahli jamaah, min ahli Qur'an, min ahli khair, min ahli ibadah, min ahli taqwa, min ahli istiqamah, min ahli sunnah wal jamaah, min ahli jannah. Ya karim ya rahman ya rahim ya adil nas'aluka afwa wal afiyah wal mu'afatan fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Apa yang saya sampaikan kalau ada baiknya semua dari Allah, kalau ada salahnya dari saya sendiri, maaf, mohon maaf. Semoga sampean semua menjadi orang yang baik, soleh solihah, sukses dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, afaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.